Morning! Yuk hari ini ikut aku buat pergi ke kuliner Cap Legenda Surabaya. Festival ini sebenarnya udah pernah diadakan tahun lalu. Waktu itu aku ikut meskipun gak ngevlog. Festival ini itu sukses membukakan mataku dengan 1001 potensi kuliner Indonesia yang luar biasa. Footage-nya mungkin bakal putus-putus, because today I'm going to have fun alone, jadi mungkin agak malu nge-vlog, but let's just see. Tapi sebenarnya temenin aku buat kuliah dulu ya. Wow. Ini baru day 2, yang berarti mungkin bazarnya akan ramai banget. Dan nanti sore aku harus mimpin rapat organisasi, yang berarti mungkin aku harus agak buru-buru. Mungkin aku bakalan bungkus makanannya dan bawa pulang. Oke, aku udah sampai dan aku udah gak sabar lagi buat nyobain semua yang udah aku beli. Aku udah lapar banget, ya ampun, ini sebenarnya udah telat banget makan siangnya. Sejak kelas tadi sebenarnya aku udah lapar. Oke, yang pertama tadi aku ada nyoba beli leker gajahan. Gajahan. Leker gajahan dari Solo. Tada! Jadi memang minimal belinya 5 pieces. Tadi aku campur antara rasa coklat pisang, lalu ada pisang coklat keju, dan juga pisang coklat kacang. Nih, 5 pieces. Nanti aku bagi sama temenku. Dari segi harga emang lumayan pricey ya, semua makanan yang dijual di festival semacam ini itu pasti di markup teman-teman. Tapi menurutku mungkin karena termasuk dengan biaya transport makanannya kan jauh-jauh ke Surabaya, lalu ditambah lagi juga dengan harga-harga sewa dan sebagainya, mungkin itu yang bikin mahal. Apakah worth it atau tidak? Mari kita coba ya. Ini aku blind box ya teman-teman ya. Aku udah nggak tahu lagi nih yang mana rasa apa. But let's try. Ini kayaknya sih anu ya, apa? Pisang coklat nih kayaknya. Kelihatan nggak ya? Wait, coba aku belah dulu deh. Wow. Ini kayaknya isinya melimpah deh. Soalnya sampai kelihatan gitu loh coklatnya keluar. Numpah nggak ya? Numpah nggak ya? Aku rada takut tumplek ini. Kayaknya coba aku gigit aja dulu kali ya. Nih, perbandingan besarnya ya.
Coba dilihat aja semuka aku. Setengah muka aku. Kayak maki chop. Aku baru nyampe kulitnya. Cuman kulitnya sendiri udah ada rasa manis-manis gurihnya gitu. Jadi nggak cuman plain, cuman kering masuk mulut gitu, nggak. Nih isinya. Bener, ini coklat pisang guys. Enak, pisangnya manis, terus coklatnya nggak cuma numpang lewat gitu loh, emang beneran diisi banyak. Jadi berasa gitu. Jadi seimbang komposisi antara rasa dari kulit lekernya, rasa pisangnya, dan juga rasa coklatnya. Berasa semua. Mungkin suatu saat kalau aku ke Solo, aku langsung nyoba di sana kali ya. Siapa tahu lebih murah gitu dan bisa borong gitu. Terus ini yang kedua, jadi aku beli babi guling Menmalen, warung babi guling Menmalen dari Bali. Menariknya adalah ini juga kesan pertamaku terhadap Menmalen, karena biasanya kalau di Bali aku dan keluarga punya tempat babi guling favorit sendiri lah gitu, jadi belum pernah nyoba ini. Jadi di dalamnya kita dapat sate, terus kita dapat babi guling plus bumbu basa genepnya, juga ada kulit kulit babi gulingnya, terus ini juga ada sayur, kayaknya sayur apa sih, aduh aku lupa, biasanya pakai sayur apa, sayur singkong, cimiu, maaf kalau salah, dan ada model babi kriuknya gitu loh, yang kayaknya babi guling kekinian itu mulai sering pakai ginian gitu ya, yang warnanya agak kemerahan ini. Terus of course ada rampak babi juga, dan nasi. Cakep banget. Ini dekatnya kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan ya. Agak takut nih. Agak takut jatuh nih. Jangan ya. Oke, aku udah lapar banget. Jadi kita coba aja ya, langsung aja. Kita coba dari babi gulingnya, of course. Kita tambahkan dengan nasi. Wow. Nah, selamat makan semuanya. Oh. Enak kok. Oke, not bad. Kita coba kriukannya lagi deh. Nih, kriukannya plus nasi. Babi kriuknya sebenarnya udah nggak sekriuk itu lagi. Tapi mungkin karena aku bawa pulang juga. Tapi tetap gampang digigit, bukan tipe yang keras yang bikin gigi sakit gitu loh. Oh wait, aku baru sadar kayaknya babinya ada 2 tipe masak deh. Yang satu kan yang kayak ya babi guling gitu lah, pakai bumbu basa genep. Terus ini satu lagi aku ada notice, apa ya ini ya? Duh, bumbunya bumbu merah gitu loh. Menarik. Aku jarang ngeliat ini ada. Coba ya. Kayaknya itu pertama kalinya deh aku makan babi tipe gitu. Maksudnya sausnya. Sebenarnya sih sausnya ya kurang lebih rasa-rasa bumbu-bumbu Bali. Tapi aku nggak pernah lihat itu sebelumnya di nasi babi guling. Menarik. Sate. My favorite. Oke, I guess. Apalagi ya belum aku coba ya. Oh, kulit babi kriuk. Tes kriuk, apakah kriuk? Let's see. Babi gulingnya juga dapat kuah loh, jadi nggak kalah kayak di Bali juga. Di Bali kan biasa seharusnya kalau makan nasi babi guling itu pasti dapat ini gratis, langsung kayak sepaket gitu loh. Ini juga dapat meskipun kita jauh-jauh di Surabaya. Asik banget ya sih. Aku coba sekalian ya. Sesuai sama seleraku supnya. Nggak cuman asin, pedesnya, bumbu-bumbunya itu
menari dengan luar biasa di lidah. Ya, aku suka banget makanan Bali. Nah, overall meskipun bukan nasi babi guling yang terbaik, tapi menurutku tetap termasuk golongan yang enak. Porsinya kelihatan cukup oke lah ya, dengan nasinya yang dermawan, pasti bikin kenyang. Dan variannya juga lengkap lah ya untuk lauk-lauknya. So, okay. I give it a pass. Boleh lah, boleh lah. Oke, selanjutnya ini temanya mengenang kampung halaman ya. Karena siapa sangka bahwa di sini, di kuliner Cap Legenda ini ada patin bakar. Dibawa langsung dari Banjarmasin, coy. Patinnya beneran dari Banjar, pegawai-pegawainya juga tadi dari Banjar. Kami sempat ngobrol gitu kayak, wow, beneran mengenang kampung halaman ini ceritanya. Ini rencananya akan kumakan buat nanti malam, tapi nggak apa-apa. Biar kalian juga tahu, aku kasih lihat, aku cobain dikit. Sebenarnya tadi aku pesannya tanpa nasi, tapi ternyata tetap dapat, tapi nggak apa-apa lah ya, sekalian buat makan malam. Dan itu patinnya tuh, itu. Kalian lihat? Yes, itu namanya ikan patin. Mungkin nggak banyak orang luar Banjarmasin yang tahu. Jadi ceritanya ikan patin ini ikan sungai lah ya. Kadang juga dibesarkan di tambak. Hal itu yang bikin ikan patin ini punya cita khas dan teksturnya tersendiri. Teksturnya ini yang sebenarnya menurutku bikin hit and miss. Beberapa orang suka, tapi beberapa orang mungkin gak cocok dengan aroma, dengan teksturnya. Tapi menurutku, bumbunya itu, in general, bumbu bakaran Banjar itu luar biasa gitu ya. Jadi kayak, terus, hal mantap lainnya adalah, ikan patin ini menurutku cukup friendly untuk orang yang pertama kali belajar makan ikan dan takut dengan tulang ikan. Karena tulangnya cenderung terpusat di satu tempat gitu. Dan biasanya besar-besar. Jadi lebih mudah untuk membersihkannya. Meskipun tetap hati-hati juga ya. Jangan sampai ya kalian makan ikan patin langsung ditelan. Nggak mau loh ya aku ya. Terakhir aku ke Banjar sempat diajak makan bakaran patin bakar ini kan. Terus kayak waktu itu aku udah sempet lama banget gitu nggak makan bakaran Banjar. Waktu dimakan enak banget guys, apalagi kalau dicampur dengan sambal. Oke, coba deh, daripada aku kebanyakan ngomong, kita coba potong dikit biar kalian tahu bentukannya. Daging ikan patin itu gimana sih kalau dipotong gitu ya. Nih guys, dalamnya tuh gini, ya ikan gitu. Tuh. Jadi tulangnya di sini, terus biasanya di pangkal sini juga ada dikit gitu. Tapi ya biasanya besar-besar, jadi friendly banget untuk orang-orang yang mungkin takut dengan tulang ikan. Tada! Nih, biasanya kita makannya kalau di sana pakai tangan guys, cecapan. Soalnya ya langsung dicelup di sambal, makan pakai tangan, langsung makan nasi lebih enak gitu kan. Nih, makan. Wow, aku gak nyangka meski dibawa jauh-jauh tapi rasanya tetap sama. Rasanya benar-benar rasa kampung halaman coy. Jujur enak banget. Jujur aku nggak nyangka. Aku nggak nyangka meskipun dibawa sejauh ini, tapi patinnya tetap enak gitu loh. Luar biasa. Aduh, aku nggak sabar buat makan malam nanti malam, biar bisa ngabisin ini. Suka, suka. Worth to buy. Please, coba guys. Rasanya tuh aneh banget, tau gak sih megang tempat makan ini dengan nama ini, tapi lagi di Surabaya gitu kayak padahal alamatnya kan alamat Banjarmasin ya, Pondok Patin Bakar Jalan Pramuka Banjarmasin gitu. Jadi kayak ini mimpi apa ya.
But anyway, iya, aku coba beli patin bakar di sini. Okay, now last but not least, last sih, aku ada beli cehuntiau. Ini nggak bisa dimerengin ya teman-teman ya. Aku kasih shoot lain aja ya kalau kalian mau lihat. Nanti tumblek. Kalian pasti udah nggak asing lagi sih dengan cehuntiau ini karena udah sempat muncul juga di vlog yang sebelumnya. Tapi sepertinya penjualnya beda deh kayaknya ya. I'm not sure. Aku nggak hafal apakah yang kemarin di Fairway 9 dan yang ini sama. Tapi oke, kelihatannya beda ya. Karena seingatku yang di Fairway 9 itu ada bola ubi ungu. Di sini itu nggak ada. Tapi of course ada si kue hijau ini yang spesial yang harus ada di sebuah cehuntiau yang enak. Terus ada ketan hitam dan ada apa ini ya? Aku lupa namanya yang jeli-jeli panjang-panjang yang mirip kayak bihun ini. Tentunya, oh wait a second, ini anu ya? Apa sih namanya? Aku lupa tiba-tiba namanya, tapi bahasa Inggrisnya Grace Jelly. Apa Grace Jelly? Editor tolong, apa ya? Grace Jelly itu apa? Nih. Oh, Grace Jelly itu cincau. Dan juga ada ini sago kayaknya, sago. Ada sagonya. Jujur, ini aku kan ngeliat masnya ya ngeracik sebelum akhirnya dikasih kuah. Itu toppingnya banyak banget dikasihnya. Nggak yang tipe yang cuman kuahnya banyak doang giliran di sedok sedikit gitu loh. Ini pun waktu aku angkat ya berasa gitu, berat gitu, bukan cuman berat air. Ternyata ada kacang merahnya juga loh teman-teman loh. Wow, ini toppingnya banyak banget sih, jenisnya oke banget loh. Aku nggak sabar mau coba. Kita coba ya guys. Aduh gimana ya caranya biar bisa kalian ngeliatin kalian. Tada. Can. Kue hijaunya teksturnya oke banget. Kayak tekstur QQ gitu loh. Orang Taiwan biasanya nyebutnya teksturnya QQ gitu, kayak kenyal. Tapi kenyalnya tuh bukan kenyal jelly gitu loh, kenyal tapi masih gitu digigit. Gimana ya? Aku juga bingung jelasinnya. Tapi aku jarang dapat tekstur kue hijau di cehuntiau yang kayak gini. Enak banget. Nih guys, beneran ada kacang merah. Aku suka kacang merah di dessert. Yeay, senang. Makanan Kalimantan is the best. Aku sampai bingung ini mau ngomong apa karena jujur enak banget. Aku merasa di Surabaya susah sih nyari cehuntiau. Lebih spesifiknya cehuntiau yang enak. Bahkan masih belum banyak orang yang tahu kali ya. Aku sendiri pun selama di Banjarmasin, mungkin karena aku nggak punya keluarga yang dari Ponti, dari Kalbar, jadi aku nggak tahu dengan keberadaan cehuntiau ini. Aku baru tahu setelah di Surabaya. Setelah dikenalkan oleh pacarku juga, kayak wow, dessert Indonesia tak pernah salah. Oke, semuanya yang aku beli hari ini sudah aku coba. In general, emang semua pilihanku ini memuaskan. Emang aku sengaja pilih makanan-makanan yang unik, yang mungkin cenderung jarang di Surabaya. Selain daripada makanan-makanan ini, masih banyak kok makanan lain, teman-teman, kalau kalian mau ke sana. Dari Jawa Tengah ada, dari Jawa Timur ada, dari Kalimantan, dari Medan juga ada. Dari Surabaya sendiri pun juga tetap ada loh, teman-teman. Nah, sekarang waktunya untuk review festival kulinernya in general dari segi kualitasnya dan sebagainya. Seperti aku udah bilang sebelumnya, tahun lalu aku udah ikutan kuliner cap legenda ini di Grand City juga, tapi tahun lalu gitu. Emang dari tahun lalu itu aku senang banget dengan kulineran di Grand City ini karena aku merasa yang pertama terstruktur, terus yang kedua bersih. Mbak Mas cleaning service-nya selalu berjaga, selalu sigap membantu, dan setiap ada orang yang pergi memang selalu dibersihkan, dan tempat sampahnya pun dikosongkan berkala gitu, nggak sampai numpuk, nggak sampai kelihatan. Lalu dari tahun lalu juga macam makanannya itu luar biasa banyak. Fokusnya ke arah
makanan di Indonesia, which is something I really like. Makanya aku berani bilang kalau festival kuliner di Grand City yang tahun lalu itu pengalaman pertamaku join menghadiri festival kuliner yang akhirnya bikin aku seneng gitu. Yang bikin aku kalau ada festival kuliner lagi pengen explore gitu, pengen datang terus gitu. Nah, untuk yang tahun ini memang puji Tuhannya dari segi kebersihan, dari segi kualitas keamanan dan jumlah tempat duduknya juga tetap oke dibandingkan tahun lalu. Tapi yang aku notice adalah jumlah tenannya ternyata jauh lebih sedikit daripada yang tahun lalu. Jadi gambarannya mungkin buat yang tahu Grand City, kalau tahun lalu itu selingkaran Grand City di lantai dasarnya itu, di lobinya itu ada gitu. Kita kelilingin pokoknya pasti ketemu gitu kayak sekelompok gitu tenannya. Tapi ternyata untuk tahun ini cuman terpakai setengah dari lantai dasarnya itu. Dan aku sedih karena aku nggak menemukan beberapa tenan yang tahun lalu ada. Yang pertama, yang paling aku sedih, ternyata tahun ini nggak ada asam-asam iga. Aku lupa asam-asam iga ini dari mana ya, dari Jawa Tengah pokoknya. Itu asam-asam iga pertama yang aku makan, dan yang rasanya paling enak. Like, enak. Aku nggak pernah makan asam-asam iga selanjutnya yang rasanya tuh meledak itu di lidah. Kayak bahkan aku nggak bisa menjelaskannya juga ke kalian karena sepertinya itu pakai rempah-rempah spesial Jawa Tengah gitu ya, dan aku nggak sefamiliar itu kan dengan cita rasa kuliner Jawa Tengah. Jadi itu merupakan pengalaman yang baru dan juga menyenangkan buat aku. Tahun ini nggak ada. Padahal aku udah siap-siap buat beli terus ku freezer buat meal prep. Tapi mungkin ya memang pastinya mereka menyesuaikan selera dari orang-orang dan juga mungkin biar variatif ya. Mungkin tahun depan baru ada lagi gitu kan digilir supaya orang nggak bosan, bisa jadi. Meskipun demikian, aku tetap happy. Aku tetap sangat 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 bahagia karena berhasil nyempatin waktu di tengah kesibukan hari ini biar bisa ke sana dan ya, having fun and exploring so many culinary tastes. Yay! Aduh, mana sih ini Johnson? Kok nggak diangkat-angkat ya? Aku kan mau ngajak dia ke